1, kami dari kelas 10 TJKT 1 ingin mempresentasikan tentang materi fiber optik. Nah, sebelum materinya dimulai, alangkah baiknya kita perkenalkan dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan, nama saya Lailatul Mafiroh dari absen 17. Perkenalkan, nama saya Esya Madfira dari absen 15. Perkenalkan, nama saya Vina Damati Sirni, absen 16. Perkenalkan, nama saya Salome Santi dari absen 27. Selamat menonton. Apa sih itu fiber optik? Berikut penjelasannya. Pengertian fiber optik. Fiber optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan data melalui media berupa cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan waktu yang sangat cepat dan data yang sangat besar. Fiber optik dikembangkan pada akhir tahun 1960 yang terbuat dari bahan dielektrik berbentuk seperti kaca. Di dalam fiber inilah energi cahaya yang dibangkitkan oleh sumber cahaya disalurkan sehingga dapat diterima di ujung unit penerima atau receiver. Jenis fiber optik yang pertama yaitu single mode. Single mode fiber mentransmisikan cahaya laser inframerah yang panjang gelombangnya 1300 sampai 1550 nm. Jenis serat ini digunakan untuk mentransmisikan satu sinyal dalam setiap serat. Selanjutnya ada multimode step index, yaitu diameter core 50 sampai 125 mikro dan cloudingnya 125 sampai 500 mikro. Mentransmisikan cahaya inframerah yang panjang gelombangnya 850 sampai 1300 nm dari lampu LED. Serat ini digunakan untuk mentransmisikan banyak sinyal dalam setiap serat dan sering digunakan pada jaringan komputer dan local area network atau LAN. Selanjutnya ada multimode grade index. Pada jenis grade index ini mempunyai diameter core sekitar 30-60 mikro dan claddingnya 100-150 mikro. Terdiri atas sejumlah lapisan kelas yang memiliki indeks bias yang berbeda. Indeks bias terdapat pada jumlah core dan berangsur turun sampai ke batas core sampai cladding. Akibatnya dispersi waktu berbagi mode cahaya yang berambat berkurang sehingga cahaya akan tiba pada waktu yang bersamaan. Fiber optik yang pertama adalah core atau indikator. Core berfungsi untuk menyalurkan cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya. Core yaitu elemen pertama dari fiber optik yang merupakan konduktor sebenarnya, yaitu sebuah batang silinder yang terbuat dari bahan dielektrik atau bahan silika. Biasanya diberi doping dengan germanium oksida atau fosfor pentaoksida untuk menaikkan indeks biasanya yang tidak menghantarkan listrik. Inti memiliki diameter antara 3 sampai 200 mikro. Ketebalan dari core merupakan hal yang penting karena menentukan karakteristik dari kabel. Core atau inti dari serat optik terbuat dari material kristal kaca kelas tinggi dan indeks bias core besarnya sekitar 1,5. Struktur fiber optik yang kedua yaitu clouding atau selubung. Clouding yang berfungsi sebagai cermin yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Clouding merupakan lapisan selimut atau selubung yang dilapiskan pada core yang memiliki diameter antara 125 sampai 250 mikro. Fiber optik yang ketiga adalah coating atau pelindung. Coating berfungsi sebagai pelindung mekanis yang melindungi serat optik dari kerusakan dan sebagai pengkodaan warna pada serat optik. Coating merupakan bagian pelindung lapisan inti dan selimut yang terbuat dari bahan plastik elastis yang berfungsi untuk melindungi serat optik dari tekanan luar. Struktur fiber optik yang keempat, strengthening atau serat penguat. Strengthening serat berfungsi sebagai serat yang menguatkan bagian dalam kabel sehingga tidak mudah putus dan terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik. Yang terakhir, jaket kabel atau selongsong kabel. Jaket kabel atau terjaket berfungsi sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel, serat optik, serta di dalamnya terdapat tanda pengenal dan terbuat dari bahan PVC. Selanjutnya ada prinsip kerja fiber optik. Yang pertama, sinyal awal atau source yang berbentuk sinyal listrik pada transmitter diubah oleh transducer elektropik menjadi gelombang cahaya. Yang kedua, gelombang cahaya selanjutnya ditransmisikan melalui kabel serat optik menuju penerima atau receiver yang terletak pada ujung lainnya dari serat optik. Yang ketiga,
Pada penerima atau receiver, sinyal optik ini diubah oleh transducer optoelektronik menjadi sinyal elektris kembali. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan fiber optik. Fiber optik memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki bandwidth yang sangat lebar dalam sistem digital dapat mencapai 4 GHz, sehingga mampu membawa informasi yang sangat luas. 2. Ukuran yang sangat kecil dan murah sehingga mudah dalam penanganan dan instalasi. Yang ketiga adalah isyarat cahaya tidak terpengaruh oleh darah elektris maupun medan magnetis. Kekurangan serat optik yang pertama adalah karakteristik transmisi dapat berubah bila terjadi tekanan dari luar yang berlebihan. Yang kedua adalah konstruksi fiber optik lemah sehingga dalam pemakaiannya diperlukan lapisan penguat sebagai proteksi. Dan yang ketiga adalah tidak dapat dialiri arus listrik sehingga tidak dapat memberikan satuan pada pemasangan repeater. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. See you the next video.